Saudara, jelang Lebaran, antrean kendaraan pemudik mengular di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah pada Rabu pagi tadi. Padahal pengelola tol telah membuka 5 dari 6 gerbang untuk kendaraan keluar tol. Antrean kendaraan pemudik kembali terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah pada Rabu pagi tadi. Kendaraan pemudik yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi mengular setelah simpang susun hingga gerbang tol Pejagan. Penyebab antrean kendaraan mengular karena banyak pemudik, terutama mobil travel yang kehabisan saldo tol elektronik. Perlambatan karena banyak dari pemudik yang mengisi saldo. Yang kedua, pemudik juga minim pengetahuan terkait dengan kartu masuk itu dibuat juga kartu keluar. Jadi dia menggunakan kartu lain. Itu menjadi perlambatan yang mengakibatkan sensor dari gerbang menjadi error. Saudara, kita juga akan memantau bagaimana situasi terkini arus mudik Lebaran 2025 di Tol Cikatama, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juru kamera Bimo Wicaksana, serta di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ada Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Malaika terlebih dahulu di Tol Cikatama. Malaika, selamat siang. Bagaimana dengan kondisi di sana siang hari ini? Apakah sudah ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas? Ya, untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Namun jika kita bandingkan dengan pagi tadi, memang di pagi tadi tepatnya pukul 6 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, ada terlihat kepadatan jumlah kendaraan khususnya yang ingin memasuki gerbang tol Cikampek Utama ataupun yang sedang mengantri begitu di gardu-gardu yang telah disediakan di gerbang tol Cikampek Utama. Namun kalau untuk saat ini situasinya masih ramai lancar, walaupun ramai lancar, pihak Jasa Marga sudah mencatat adanya kenaikan arus lalu lintas jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal sekitar 48%. Artinya sudah ada tercatat begitu ya, ada sekitar 204.000 kendaraan yang melintasi kawasan gerbang tol Cikampek Utama. Untuk sampai pagi tadi ataupun siang tadi begitu ya, sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat sudah tercatat ada sekitar 24.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita bandingkan dengan hari kemarin pun jauh lebih banyak karena di hari kemarin hanya 14.000 kendaraan yang melintas. Artinya karena memang prediksi puncak arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini terjadinya nanti pada tanggal 27 sampai 29 Maret 2025 dan hari ini merupakan satu hari jelang prediksi puncak, artinya jumlah kendaraan yang akan melintasi gerbang tol Cikampek Utama akan terus meningkat. Ya, siang ini di gerbang tol Cikatama terpantau lancar. Lalu bagaimana dengan antisipasi apabila nantinya ada kepadatan ataupun kemacetan, Malaika? Kalau untuk antisipasi sudah ada beberapa regulasi yang diterapkan, termasuk dari ada diskon tarif tol sebesar 20% yang sudah berlaku sejak tanggal 24 Maret kemarin dan akan terus berlaku nantinya sampai tanggal 28 Maret 2025. Selain dari diskon tarif tol juga ada pembatasan kendaraan angkutan barang dan ini juga sudah berlaku sejak tanggal 24 Maret kemarin dan akan terus berlaku begitu ya sampai nantinya tanggal 8 April 2025. Artinya untuk pembatasan angkutan ataupun kendaraan angkutan barang ini akan terus berlaku sampai nantinya kegiatan ataupun arus balik setelah libur Lebaran ataupun Idul Fitri. Namun kalau terlihat masih ada beberapa kendaraan angkutan barang yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, ini memang kendaraan-kendaraan tersebut ataupun sejumlah kendaraan tersebut merupakan kendaraan angkutan barang pengecualian, termasuk dari kendaraan angkutan barang yang membawa BBM ataupun bahan ternak ataupun bahan-bahan pokok lainnya. Kalau kendaraan angkutan barang yang bersumbu 3 memang sejak tanggal 24 Maret lalu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Tapi petugas terkait juga sudah menyiapkan sejumlah rute alternatif non-tol lainnya untuk para kendaraan angkutan barang sehingga tetap bisa melintasi jalan-jalan ataupun rute alternatif lainnya. Kalau
hingga saat ini memang karena masih kondisinya ramai lancar, Yan dan juga saudara, belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan. Namun nantinya berdasarkan pernyataan dari Korlantas Polri, jika per jam ada jumlah kendaraan mencapai 6.200 nantinya akan diberlakukan one way. Namun rencananya one way baru akan diberlakukan nantinya pada puncak ataupun prediksi puncak arus mudik yang jatuh pada tanggal 27 sampai 29 Maret 2025. Untuk saat ini belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan, dan jika masyarakat ingin melintasi ataupun berencana melintasi gerbang tol Cikampek Utama, dihimbau untuk mengunduh aplikasi Travoy supaya bisa merencanakan dan juga melihat situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama. Yan. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek pada Cikatama pada siang ini masih terpantau lancar dan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Terima kasih Malaika, kita bergeser dari gerbang tol Cikatama, kita ke Makassar. Sudah ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana di Bandara Sultan Hasanuddin. Linda, selamat siang. Bagaimana dengan di Bandara Sultan Hasanuddin pada siang hari ini? Apakah terpantau ramai? Apakah juga ada peningkatan penerbangan baik yang tiba maupun yang berangkat dari bandara? Baik, selamat siang. Kalau dari pantauan kami memang di Bandara Sultan Hasanuddin Maros di Kota Makassar ini, saudara, terpantau ramai. Kami sempat datang ke bandara pekan lalu melihat di luar musim dari arus mudik bahwa memang counter check-in hanya ramai di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu ketika peak hour. Sedangkan kalau di hari ini, saudara, 5 hari jelang Lebaran, kami memantau tadi di counter check-in sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dari pantauan kami, lokasi check-in selalu ramai, bahkan lebih ramai lagi di waktu-waktu tertentu, misalnya di waktu pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah yang merupakan peak hour dari Bandara Sultan Hasanuddin. Dan dari pandangan kami memang penumpang ini meningkat dari data yang diberikan dari pihak manajemen Bandara Sultan Hasanuddin kepada kami ketika memasuki arus mudik tepatnya tanggal 21, 22 hingga kemarin tanggal 25, memang setiap harinya jumlah penumpang itu meningkat, saudara. Jadi di hari ini tepatnya tanggal 26 Maret pastinya diprediksi bahwa hari ini jumlah penumpang akan lebih meningkat dibandingkan hari kemarin tanggal 25 Maret. Kalau tanggal 25 Maret kemarin jumlah penumpang harian sebanyak 31.470 penumpang, di mana data ini meningkat 2,1% dibandingkan dengan tahun 2024. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, saudara, 2019 ini masih lebih tinggi dengan jumlah penumpang 37.347 per hari. Sedangkan untuk total jumlah penerbangan pesawat di tahun 2025 ini ada sebanyak 242 pergerakan pesawat per harinya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin ada sebanyak 240 penerbangan. Kita bandingkan lagi dengan 2019 ada sebanyak 307 penerbangan. Jadi memang kalau kita bandingkan 2015 dengan 2019 ini, 2019 kemarin adalah masa-masa sebelum adanya pandemi COVID-19 dan memang masih ada selisih yang cukup jauh di antara 2025 dan 2019 kemarin. Untuk penerbangan favorit dari Kota Makassar, yang pertama yang paling favorit yaitu menuju ke Jakarta, ada sebanyak 62 penerbangan dengan 7.897 penumpang. Yang kedua yaitu ke Surabaya, ada 24 penerbangan dengan 3.635 penumpang. Dan yang ketiga yaitu ke Balikpapan, ada 15 penerbangan dengan 2.101 penumpang. Untuk puncak arus mudik nantinya diprediksi akan jatuh pada hari besok, saudara, tanggal 27 Maret. Diperkirakan akan ada sebanyak 41.000 penumpang kedatangan dan keberangkatan yang akan melalui Bandara Sultan Hasanuddin Maros, dan ini memang meningkat, diprediksi meningkat 3% dari tahun 2024 kemarin. Untuk total sejauh ini sejak masa arus mudik dari tanggal 21 terhitung hingga tanggal 25 Maret 2025 sudah ada sebanyak 1.091 pergerakan pesawat dan 136.366 total penumpang yang mudik melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih. Artinya pada hari ini ada peningkatan jumlah penumpang baik yang berangkat dari bandara maupun yang tiba. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Malaika Kridaman dan juru kamera Bima Wicaksana di Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, 5 hari jelang Lebaran, lalu lintas di ruas tol Cipali mulai meningkat. Meski demikian, arus kendaraan masih terpantau lancar.